kehadiran kita 4 sekawan ya, Ustazah Nevinan Lohi, Ustadz Kuncir, Ustadz Aristo, saya sendiri Filipus Christian, dan Ustazah Christine ya, kemarin oleh channel-channel Kofar menayangkan bahwa banjir murtadin sana sini, tapi tidak ada yang tadi yang muncul itu aja dengan narasi dan diksi yang masya Allah sangat memilu dan memalukan sekali, dan tidak ada bukti-bukti nyata yang mereka buat, ya tidak ada bukti-bukti pembaharuan begitu dalam penampilan mereka. Sedangkan kita sudah menayangkan bagaimana kemarin itu di acara Bincang Mu'alaf saja kita mensyahadatkan ada beberapa orang, ya, ada beberapa orang. Kemudian setelah itu Bung Aristo, saya dan Bung Aristo sudah bersiap mau pulang. Bung Aristo mau pulang ke Jakarta, sayanya mau pulang ke Kota Mobagu. Tiba-tiba ditelepon lagi untuk bisa menghadiri pensyahadatan di sini dan di situ, di sini dan di situ. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Tidak apa-apa menangis kebahagiaan. Lagi ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ada apa perlu kita tampilkan lagi ya? Oh, bisa. Oh, siap. Tapi ini sebenarnya baru bagian kecil sih, sebagai contoh agar kita nggak bicara tanpa data kan begitu. Jangan-jangan ngaku-ngaku kesaksian palsu seperti yang ada di channel Nyongsep Menipu Lu misalnya. Mungkin bisa langsung ke prosesi pensyahadatannya, Bung Aristo. Siap. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Asyhadu. Itu baru sebagian kecil yang bisa kami dokumentasi dan kami publis ya. Seandainya boleh dipublis semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup menggembirakan untuk kita semuanya umat muslim yang berasal dari para mu'alaf kita yang terus berjuang ya. Yaitu ada di sini 4 orang mu'alaf, di antaranya ada saudara Aristo ya, dan juga Ustaz Filipus Christian bersama 2 rekan lainnya. Mereka berhasil mensyahadatkan banyak orang di kota Injil yaitu Manado ya. Artinya semakin hari semakin banyak orang yang masuk agama Islam. Artinya dakwah kita terutama para mu'alaf itu tidaklah sia-sia ya, dan bahkan membuahkan hasil. Sehingga banyak mereka dari saudara-saudara baru kita mendapatkan petunjuk serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui para mu'alaf cerdas kita ini. Ini tentu saja berbanding terbalik ya dengan para murtadin yang selalu tiap hari dimunculkan oleh si Ucup Menipu Lu ya. Sementara penjelasan serta pengakuan mereka
tidak ada satupun yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diterima oleh akal pikiran kita yang sehat. Nah, bagaimana nanti kisah perjuangan dan usaha dakwah dari keempat orang mu'alaf kita ini di kota Manado untuk mensyahadatkan banyak orang. Nanti kita akan simak bersama ya, bersama Aristo serta Ustadz Filipus Christian. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like serta share-nya. Dan jangan lupa juga kita dukung channel saudara Aristo, yaitu Jim Media Channel, dan Ustadz Filipus Christian dengan nama channelnya Filipus Christian Channel. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak bagaimana proses persyahadatan banyak orang di kota Manado. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Fikri dan Jim Media Channel, sahabat Jim Media Channel yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, innalhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam tardu ankal yahudu wa la nasara hatta tatabi'a millatahum. Wa qala Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Wa qala aidan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Sadaqallahu ladzi wa rasulillahil karim. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi taqullah qawtuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah, sahabat Jim Media Channel, Bung Aristo, dan insyaallah Ikhwanul Fikri yang menonton di channel Ikhwanul Fikri, saya Filipus Christian. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan insyaallah hidup selalu diberkati. Masya Allah, selalu menerangi menjadi aspek hidayah dan Jaringan kurang begitu baik ya. Ustaz Fikri, lanjut. Masya Allah, barakallah qadarullah. Memang jaringan di luar Sulawesi, di luar Jawa ya, tepatnya di Sulawesi ini memang kurang bersahabat untuk saat ini, karena memang cuaca di tempat saya memang lagi kurang, bisa dibilang kurang bersahabat ya. Jadi memang wajar kalau jaringan 4G-nya agak terganggu ya. Jadi Masya Allah, kemarin ya sudah kita melakukan safari dakwah di salah satu tempat di kota Injil Manado, bahwa di sana hidayah itu benar-benar berhamburan, Masya Allah. Jadi bisa dibilang kehadiran kita 4 sekawan ya, Ustazah Nevinan Lohi, Ustadz Kuncir, Ustadz Aristo, saya sendiri Filipus Christian, dan Ustazah Christine ya. Kemarin dari 4 tempat yang berbeda sebenarnya ya, Ustazah Nanlohi dan Aristo dari Jakarta, sementara dari kota Bitung, dan saya sendiri dari kota Mobagu ya, Sulawesi Utara ya, dengan Ustadz kita featuring ya. Dan seperti yang sudah disaksikan sebelumnya, bahwa benar-benar ya, bukan cerita hak seperti mana yang seringkali ditayangkan oleh channel-channel kufar, menayangkan bahwa banjir murtadin sana sini, tapi tidak ada. Yang murtadi yang muncul itu aja, dengan narasi dan diksi yang Masya Allah sangat memilu dan memalukan sekali, dan tidak ada bukti-bukti nyata yang mereka buat. Ya, tidak ada bukti-bukti pembaharuan begitu dalam penampilan mereka. Sedangkan kita sudah menayangkan bagaimana kemarin itu di acara Bincang Mu'alaf saja kita mensyahadatkan ada beberapa orang ya, ada beberapa orang. Kemudian setelah itu Bung Aristo, saya dan Bung Aristo sudah bersiap mau pulang. Bung Aristo mau pulang ke Jakarta, sayanya mau pulang ke kota Mobagu. Tiba-tiba ditelepon lagi untuk bisa menghadiri pensyahadatan di sini dan di situ, di sini dan di situ. Masya Allah, sampai memang 2 mujahid kita tumbang. Masya Allah, 2 mujahid kita tumbang. Kenapa? Karena saking kecapeannya Bung Aristo dan Bung Rio Turipno ya, Ustadz Rio Turipno ini jatuh sudah, jatuh sakit ya, karena
Sudah tidak ada waktu lagi untuk melayani istirahat ya, saking gencar, giat dan rajinnya melayani umat sampai masya Allah qadarullah tidur pun kami sudah seperti kalong, malam kami tak tidur, siangnya kami tidur sedikit. Jadi memang sungguh luar biasa, sehingga mungkin ya karena hak tubuh juga tidak kami penuhi, maka tubuh meronta dan akhirnya jatuh sakit. Dua orang untung saya sesegera mungkin minum obat karena memang kecapean. Sekali lagi ya, bahwa dengan pertemuan 4 mu'alaf tersebut kemarin dirangkai dengan safari dakwah kami, maka bukan lagi banjir mu'alaf ya. Nah, terganggu lagi jaringan beliau ya. Ini sebenarnya sudah tsunami mu'alaf sebenarnya ya. Jadi kemarin itu bukan banjir lagi mu'alaf, tapi tsunami mu'alaf. Namun sayangnya ya, Akhwan Jiddan, sayangnya sebelum saya beritahu bahwa untuk pensyahadatan di Sulawesi ini sangat berbeda dengan prosesi pensyahadatan yang ada di Pulau Jawa misalnya, atau Pulau Kalimantan misalnya, atau berada di luar-luar Pulau Sulawesi. Karena di Sulawesi kita tahu sendiri bahwa apalagi di Manado ini adalah kota Injil, wah otomatis maka kita berada di daerah minoritas, kita yang minoritas ya. Sehingga kebebasan itu tidak terlalu seperti mana yang ada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera dan tempat-tempat lain. Sehingga apapun yang kami lakukan terkait dengan dakwah ini tidak serta-merta kami siarkan full semua ya. Jadi ada yang kami siarkan, ada yang tidak kami siarkan. Jadi contoh ya, di tempat saya itu termasuk kemarin juga ya, perjalanan kami saya dengan Bung Aristo dan Ustadz Rio Effendi itu kalau semua ditampilkan, termasuk yang di Kota Mobagu di tempat saya ditampilkan semua, maka setiap hari kami tidak ada kajian lagi. Tidak ada lagi kajian Ustadz Kainama, Bro Lim Josun, ya kan? Tidak ada lagi kajian Ustadz Minahem Ali mungkin ya. Yang ada yang kami siarkan adalah pensyahadatan. Namun sayang, karena memang terhimpit dengan tempat di sini yang mayoritas, ya mereka juga tidak melarang, tapi ya kita memang menjaga perasaan juga sehingga tidak kami tampilkan ya. Dan memang ada banyak juga yang memintanya untuk tidak ditampilkan. Jadi rata-rata calon-calon mu'alaf itu meminta kami untuk tidak mendokumentasi, apalagi mempublikasi prosesi pensyahadatan itu. Tapi seandainya boleh, aduh, hari kita akan memberitakan itu hari, bahkan mungkin kita akan kewalahan hanya untuk menyiarkan itu ya. Apalagi kalau disiarkan satu-satu, waduh, capek, tambah sakit lagi Bung Aristo, saya juga tambah tumbang lagi ya. Jadi itu sekilas ya Bung Aristo untuk permulaan ini, untuk awal. Kita akan saksikan ya bagaimana prosesi syahadat yang alhamdulillah saat itu dibimbing langsung oleh saya pribadi dan dibantu oleh Ustadz Fikri. Nah, ini ya salah satunya nih. Baik, saya alhamdulillah Bapak akan syahadatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekuat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita coba ya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dan Rasul Allah. Jadi kita sekarang serius Pak ya. Bapak terangkan pikiran Bapak bahwa malam ini Bapak bersaksi dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Asyhadu
Allah ilaha illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sah. Bapak, ini Bapak sudah bersyahadat. Artinya malam ini Bapak alhamdulillah sudah seorang Muslim. Ketika malam ini Bapak bersyahadat, maka saat itu juga Bapak harus menjalankan sholat, menjauhi apa yang dilarang Allah, segala maksiat ya, dan semoga Bapak diberikan pertolongan oleh Allah dan menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi saat ini yang saya sudah bilang Bapak tidak boleh lagi di dalam Islam itu dilarang untuk bersama. Saya kira Bapak mungkin sudah lebih tahu dan Bapak siap untuk menjalankan itu. Syariat. Sampaikan syariat juga harus dihitan. Ya. Nah, kemudian dan juga saat ini Bapak harus dihitan. Ya, sudah disunat. Belum lah. Jadi alhamdulillah selamat malam ini sudah muslim yang kafah. Mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah, kemudian diberikan kekuatan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa orang? Bulan. Apa lagi? Bapak ini satu. Dan itu. Sebenarnya ada 5 cuma yang satu menambah. Bapak dengan satu anak itu anaknya ibu. Nggak baru tahu akhirnya. Oke, kalau gitu. Kita ini lagi, ya. Kalau ini kayaknya jalan. Oke, Bapak, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke, sekali lagi ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa bahwa ketika kita sudah bersyahadat, alhamdulillah pada saat itu kita sudah seorang Muslim, kita diperintahkan untuk mematuhi segala perintah Allah dan mematuhi atas segala apa yang dilarang oleh Allah, dan menjalankan sholat, menjalankan syariat-syariat Islam, dan insyaallah kalau Bapak siap ya. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu ini lagi satu. Insyaallah kita pada malam ini ya. Ibu, kita jabat tangan karena kita bukan muhrim. Jadi kita langsung saja ya, Bu Yolan ya. Angkat tauhid. Salam Ibu, ikuti saya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu angkat jarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu tidak apa-apa menangis kebahagiaan. Lagi ya.
Itu ini ibu menangis kebahagiaan namanya, ya. Ibu mendapat hidayah. Insyaallah. Insyaallah. Subhanallah. Ibu sudah bisa tenang, bisa kita mulai lagi. Kita pelan-pelan ya. Kita angkat lagi jarinya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Was'ah. Wa ashhadu. Hadu. Anna. Allah. Muhammadan. Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasul. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Rasul Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa syadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal aqwa dal hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tahashuana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak sudah bersaksi dan juga kita sudah menjadi seorang muslim. Saya doakan mudah-mudahan Bapak itu menjadi muslim yang kafah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kita akan berkumpul di telaga Rasulullah yang dimana Rasulullah menunggu kita umatnya yang kelak insyaallah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan mungkin ada yang disampaikan oleh Ustaz Filipus. Tafadhol. Antum. Insyaallah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, sebuah suasana yang haru dan penuh dengan syukur tentunya. Kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala karena memberikan kita semua kesempatan untuk menyaksikan suasana yang sangat membanggakan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, sebuah pilihan Allah bagi kita menyaksikan orang-orang melepaskan kekufuran, kemusyrikan, lalu kemudian menerima tauhid sebagai jalan satu-satunya menuju jannah. Alhamdulillah sekali lagi. Sebab itu kepada ketiga insan yang kemudian mantap melantunkan syahadat. Syahadat hanyalah jalan awal untuk menuju kepada apa yang dinamakan dengan Islam. Karena Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang diambil dengan penuh perjuangan. Kita akan menghadapi berbagai rintangan di depan, mulai dari ajakan kembali, hinaan, cemoohan dari orang-orang yang tidak menyukai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena yang namanya kita melepaskan kemusyrikan, setan pasti tidak senang. Ya, setan pasti tidak senang. Maka dia akan membuat segala macam tipu daya sehingga menggagalkan akidah kita. Oleh sebab itu tentunya dalam iman dekatlah dengan orang-orang yang soleh. Datangilah orang-orang yang membuat sebuah majelis zikrullah dan majelis ta'lim wa ta'lim, ya, untuk kita mendapatkan pendidikan, edukasi, ya, pembinaan untuk kemantapan akidah, sehingga kita semua insya Allah menjadi muslim yang taat. Amin. Kemudian bagi insan-insan, ketiga insan yang sudah mantap melantunkan syahadat, bahwa tidak sampai sini, ada prosesi yang harus dilewati. Yang laki-laki wajib berkhitan, ya, wajib berkhitan karena bagian dari sahnya wudhu dalam kita beribadah. Sahnya taharah adalah kita bersih daripada najis kecil dan najis besar, hadas besar dan hadas kecil. Sementara orang yang tidak berkhitan, padanya menempel satu najis yang mengendap dalam kulit khatannya, maka wajib untuk dibersihkan. Sedangkan untuk yang perempuan, maka wajib mandi wajib, ya, nawaitul ghusla li rafi hadats akbari hadat akbari hadat lillahi akbari fardal lillahi ta'ala. Jinabati kalau yang laki-laki, ya, untuk laki-laki, junubi, jinabati untuk perempuan. Ada paduan-paduannya, bisa ditemukan di mana saja paduan-paduan seperti itu. Dekatilah, sekali lagi, dekatilah majelis-majelis yang membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak seperti itu. Pengalaman saya jadi Islam, masya Allah, sampai hari ini buron terus dengan musuh-musuh Allah, ya. Sampai hari ini saya masih tetap diburu untuk dibunuh, insya Allah. Nggak tahu kenapa, bahkan harga nyawa saya sampai 1 miliar. Entah kenapa, 1 miliar yang bisa menghabisi saya 1 miliar. Makanya saya kemana-mana itu kayak preman, kayak anak gaul. Kelihatan ustadz ketika di masjid mau sholat saja. Setelah itu preman lagi, gaya preman. Seperti itu. Selalu menggunakan masker dan kamuflasi. Nah seperti itu, sebab itu jangan sedih ketika kita mulai mendapatkan goncangan iman. Jangan mundur, ya, jangan sedih, apalagi mundur, ya, murtad, apalagi naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga akidah kita, ya. Amin. Makanya saya bilang dekati orang soleh, belajarlah itu Al-Quran. Ya, Al-Quran apa Islam itu tidak hanya dengan melantunkan syahadat. Islam itu sudah kita miliki, lantas surga itu sudah menjadi hak kita. Tidak, dalam Islam tidak ada istilah juru selamat. Ya, juru selamat di kita sendiri. Kenapa? Karena kita sendiri yang mendatangkan surga atau neraka bagi kita. Caranya apa? Mau jalankan syariat Allah atau cuma mau sekedar tahu saja dan dari kiri telinga masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak ada membekas lalu kemudian mengerjakannya. Yang mengerjakannya harus istiqomah. Yang sudah mengerjakan tingkatkan lagi. Setelah sudah dikerjakan semua dakwahkan. Seperti itu, ya. Kita juga punya tugas berdakwah selain daripada menjalankan syariat lain. Saya kira sampai di sini mudah-mudahan, ya, kita semua beruntung nanti dalam perjalanan ke mu'alafah ini mendapatkan jalan-jalan terang ke depan, dan insya Allah Allah akan bukakan segala rezeki. Saya sendiri, ya, di channel saya sudah banyak sekali saya saksikan, saya testimonikan channel Filipus Christian dan juga channel-channel lain, bahwa tidak gampang menjadi saya. Ya, lulusan sekolah pendeta, punya jemaat gaji yang tinggi, tahu-tahu masuk Islam dibenci oleh keluarga, nyaris dibunuh bahkan puluhan kali, upaya pembunuhan semuanya gagal karena alhamdulillah saya juga latih cara bagaimana menghindar, ya, termasuk cara untuk menghabisi lawan juga, ya. Tapi alhamdulillah saya belum pernah menghabisi lawan. Saya selalu menggunakan sifat muhabbah karena Rasulullah SAW selalu mengampuninya. Beliau adalah seorang yang selalu mengamalkan hukum kasih dengan sebaik-baiknya. Saya kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita semua beruntung. Hubungi orang-orang, sekali lagi ini ada Bunda Yola, ya, sebagai pengurusnya yang akhwat, sedangkan yang ikhwan juga bisa mendekati majelis-majelis mu'alaf yang lain. Ada banyak, ya, ada banyak. Kenali, cari tahu, jangan tunggu bola, kejar itu bola. Seperti itu, ya, saya kira mudah-mudahan kita semua sekali lagi beruntung dalam jalan kita. Amin.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah kira-kira perjalanan Masya Allah. saya bersama dengan Ustadz Filipus. Ya, saya lihat di live chat sangat ramai. Ada yang memaki-maki, ada yang memarah-marah. Ya, saya kira. Ya, jadi begini. Saya hakul yakin tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu bergerak bisa diam, dan tidak ada sesuatu yang diam bisa bergerak tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak pernah takut kepada siapapun. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berhak pencabut nyawa saya. Allah yang menghidupkan saya. Allah pula yang mematikan saya. Dan yang menghantarkan hidayah adalah Allah. Saya dan Aki Filipus hanyalah orang-orang yang kemudian menjalankan perintah untuk kemudian menuntun mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kira-kira seperti itu. Silakan Aki Filipus. Iya, saya pikir Aki Aristo mau nunjukin yang selesai bincang mu'alaf di Masjid Nurul Huda Kota Bitung ya. Tapi langsung ke yang selanjutnya ya. Ada berapa lagi ya? Tapi tetap. Ada. Itu kalau disimpan. Ada 2. Jadi yang pertama itu kita mensyahadatkan 2 orang. Tapi ternyata saat itu terkendala dengan jaringan entah apa. Tetapi proses syahadatnya sih ada. Apa perlu kita tampilkan lagi ya? Oh, bisa. Oh, siap. Tapi ini sebenarnya baru bagian kecil sih, sebagai contoh agar kita nggak bicara tanpa data kan begitu. Jangan-jangan ngaku-ngaku kesaksian palsu seperti yang ada di channel Nyungsep Menipulu misalnya ya, di channel Nyungsep Menipulu itu kan. Betul. Saya coba subscribe-kan lagi ya teman-teman ya. Sambil menunggu. Cuman ini gambarnya mungkin kurang begitu terlihat bagus. Iya, tidak apa-apa sih. Yang penting ada sedikit terlihat lah kan, terbaca oleh para pemirsa, para subscriber sekalian, para viewer. Mungkin bisa langsung ke prosesi pensyahadatannya, Bung Aristo. Siap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, tabarakallah. Ini malam ini alhamdulillah ternyata Allah menghantarkan hidayah kepada kita, dan insyaallah hadis kita ini mendapat hidayah dengan bersungguh-sungguh dan menjadi pejuang tauhid ya, dan menjadi pejuang agama Allah. Siapa namanya tadi? Alhamdulillah dengan Roh. Oke, Alhamdulillah. Sebelumnya kita saling kenal. Kita saling kenal atau tidak? Tidak kan? Apa saya kasih uang dia untuk supaya dia masuk Islam? Tidak. Ada yang paksa dia kalau tidak masuk Islam, mau di apa begitu dianiaya? Tidak. Kita tidak pernah saling kenal. Artinya kalian betul-betul ikhlas mau masuk Islam ya. Kenapa masuk Islam? Ya, kita berarti berdiri dapat. Hadirin, kita latihan diskusi saya, ya. Insyaallah malam ini menjadi saksi bahwa hadirin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluh. Sekali lagi kita ulang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang kita serius kemudian ucapkan kalimat ini karena kalimat ini menjadi saksi ya, bahwa dia benar-benar memeluk Islam. Dan tenangkan hatinya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Asyhadu. Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah melimpahkan hidayah kepada manusia. Dan yang satunya mungkin dari Ustaz Filimus. Apa ada Ustaz Filimus? Alhamdulillah. Dulu saya punya istilah yang saya tahu sedikit. Saya nggak tahu ini yang beberapa dulu atau mungkin beberapa ratus saya syaratkan. Tapi saya selalu memberikan sedikit katekisasi ya istilah saya dulu ya. Bapak ada istilah dulu satu jiwa bertobat merata surga terpilih seorang. Tapi kalau sekarang tidak. Satu jiwa mengakui dia adalah Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka dia akan baik-baik saja. Maka keselamatan sudah di hadapan Allah. Ya, seperti itu insya Allah. Oke, yang selanjutnya ini namanya siapa? Novel Kumasi. Oke, namanya Novel Kumasi. Bersiapa tanya umur berapa? 16 tahun. Kenapa muncul? Yakin dipaksa atau dikasih uang? Berapa kita dikasih uang? Oh enggak, semua kali kita enggak. Oke, ternyata karena yakin. Saya kasih saja sedikit ya, sekaligus untuk mengajarkan. Yang pertama ini, insya Allah, Adrian kalau boleh diambil dari Abdullah ya. Jadi Adrian dan juga Novel. Kamu mesti serang itu selama ada penderitaan. Untuk terbukti, astagfirullah. Jadi orang bukan yang ngajar malah memberikan semua sok terapi tidak seperti itu. Karena kalau cari kesenangan dalam Islam, tidak akan Anda temukan. Justru ada pencobaan, ada ujian yang akan menanti Anda. Apakah Anda akan bertahan atau tidak? Ya, dan dalam Islam tidak ada kata penebus keselamatan kita cari sendiri. Di sini tidak ada guru selamat. Kita yang cari selamat sendiri dengan amal ibadah kita. Jadi saya tanya, benar tidak ada yang manggil, benar tidak ada yang membayar atau mengancam? Kalau tidak, saya tidak berani mensyaratkan. Oke, kalau sudah sepakat, sudah semacam ini, sudah mantap, maka boleh ikuti saya. Ya, bisa ya beda guru, beda ajaran, tapi sebenarnya bukan ada yang kurang atau ada yang lebih. Setiap guru punya kelebihan masing-masing. Mungkin saya yang Aristo punya kelebihan lain, Ustaz Ucil punya kelebihan yang saya punya kelebihan lain. Maka kalau kita bersaksi seperti ini, berikrar seperti ini, maka sekarang kan katakan adalah dengan mengangkat jari salam tauhid. Jadi
salam tauhid. Alif atau salam tauhid mereka dalam sambungan. Oke, silakan Anda tinggi-tinggi lambainya, lambai kepala lebih bagus. Katakan bukti dengan benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi, saya menetapkan, saya mengakui, saya menyetujui bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah, tiada yang patut kita beribadah kecuali kepada Allah, dan Muhammad adalah nabi dan rasul Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan tambahan dua tadi yang alhamdulillah akan mengurangi dan menjadi neraka. Insyaallah ya. Dan pelajari insyaallah pelajari Islam, pelajari syariat Islam, pelajari hukum-hukum dalam Masya Allah. Islam. Kalau kata yang paling utama Iya. Masyaallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Iya. Masya Allah. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Iya. Silakan Ustaz Filipus. Iya, jadi ya sahabat di media channel dimanapun berada dan juga Ikhwanul Fikri yang insya Allah dirahmati Allah, itu baru sebagian kecil yang bisa kami dokumentasi dan kami publis ya. Seandainya boleh dipublis semua oleh yang bersangkutan, boleh dipublis atau didokumentasi, maka saya rasa tadi seperti Bung Ustadz Kuncir bilang bahwa sudah ada yang maki-maki di bawah, saya rasa akan tambah banyak ini, ya kan? Saya rasa akan tambah banyak ini. Dan jadi akhirnya kita akan menyiarkan siaran maki-maki di sini, tidak barokah lagi, masya Allah. Jadi tapi itulah ya bukti ketika mu'alaf bekerja, ketika umat Islam kompak bersama dengan mu'alaf. Ya, jadi kalau mu'alaf itu dapat tempat dan didukung, ditopang oleh umat Islam seluruhnya, artinya kristologis diperhatikan, diberi tempat, maka lihatlah apa yang terjadi. Ini baru sedikit dari yang sebenarnya kami sembunyikan, sesuatu fenomena gunung es yang sebenarnya belum nampak begitu ya, baru secuil peristiwa yang kami tampilkan, kami tampakkan. Kalau di saya ya Bung Aristo, bukan hanya itu ya begitu. Saya sekarang lagi bangun masjid ya, Masjid Ikhwanul Fikri namanya, Masjid Mu'alaf. Itu belum selesai, jendelanya belum dipasang, pintunya belum dipasang, lantainya belum jadi, atapnya belum selesai. Tapi kemarin sudah ada satu orang yang bersyahadat ya, ada satu orang bersyahadat. Bukan hanya itu, ada banyak sebenarnya. Tetapi oleh yang bersangkutan ini dilarang untuk didokumentasi, apalagi dipublikasi kan, karena alasan begini dan begitu, alasan satu dan lain hal. Jadi inilah bukti bahwasanya sedang terjadi tsunami hidayah di mana-mana, terutama di Kota Injil. Dan insya Allah Kota Injil akan menjadi tinggal nama dan berubah menjadi Kota Hidayah insya Allah. Kalau kita semua kompak, saling topang menopang, saling ingat mengingatkan, saling bantu membantu, saling harga menghargai, saling ikhlas mengikhlaskan, bahu membahu, semua kita umat Islam, lapisan masyarakat Islam, bahu-membahu dalam menangani upaya pemurtadan Bani Kufar, terjun bergerak di dakwah ini, di jalur fisabilillah yang sedang kita geluti ini, maka saya rasa hidayah itu akan semakin wah lagi, akan semakin wow lagi, akan semakin cadas lagi, masya Allah, datang untuk menyirami hati-hati umat manusia yang kufur dan musyrik kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, saya kira begitu ya Bung Aristo. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Filipus ya, bahwa
Jika kemudian umat Islam ini bersatu, mendukung pergerakan dakwah kami, membantu apa yang menjadi kesulitan kami di lapangan. Karena jujur saja, perjalanan kami kemarin ya sangat luar biasa. Menyita waktu, segala disita ya, menyita finansial juga ya. Tapi tidak Masya masalah. Allah, masalah ya. Jadi Afwan Jidan, saya tambahkan sedikit. Saya tambahkan sedikit biar Jim Media Channel, sahabat Jim Media Channel juga tahu ya. Jangan lu nonton doang, jangan lu like doang, komen doang, mengkonsumsi sajian harian Bung Ustadz Kuncir ini. Tapi ingat, off air dia juga berdakwah face to face, door to door, dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat, dari kota ke kota. Dan ingat, dakwah off air itu, jangankan off air ya, on air aja sudah tidak gratis ya. Apalagi kalau off air, terbang ke sana itu enggak pakai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah lucunya ya, yang sering sekali, dan alhamdulillah sahabat Fikri sudah praktekkan ya, sahabat Fikri, Ikhwanul Fikri, pemirsa saya sedikit ya, cuma 16.500 pemirsa, 16.600 pemirsa, tapi alhamdulillah rohaninya sudah dewasa ya, bahasa kami di masa lalu bilang kerohaniannya sudah dewasa. Tuhan sudah mendewasakan kerohaniannya, artinya sudah paham dengan arti sodako, infak, zakat. Jadi alhamdulillah kemana-mana dakwah saya pun lancar oleh Ikhwanul Fikri ini, saya lancar alhamdulillah. Akhirnya saya tidak repot-repot lagi harus memikirkan nanti anak istri saya makan apa kalau saya tinggalkan, nanti saya dapat berapa di sana atau malah habis berapa di sana. Nah itu saya tidak pikirkan, sahabat Fikri yang bantu memikirkan. Makanya mau saya sampaikan kepada sahabat Cimedia Channel bahwa jangan cuma jadi konsumsi publik saja ini. Mu'alaf ketika tampil di media sosial, mbok yo dibantu, mbok yo ditopang, mbok yo didukung. Dukungnya bukan cuma pakai doa. Apa-apa itu nggak selesai pakai doa. Anda naik pesawat nggak pakai zikir, Anda naik bis nggak pakai subhanallah walhamdulillah, nggak pakai tahlil tahmid ya, nggak pakai Al-Quran di situ, kita pakai dana. Nah, sehingga dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, kurut fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Artinya kita dakwah keluar mendakwakan agama Allah di jalan Allah dengan menggunakan diri dan harta. Saya dan Bung Aristo ini bukan orang kaya gitu loh ya. Kami cuman segelintir mu'alaf yang punya tekad, kemampuan dan tekad gitu ya. Tapi kalau finansial kami tidak punya, sehingga kami berdakwah dengan diri kami, tidak ditopang dengan harta. Nanti jaringan beliau terganggu. Ya, jadi terkadang Allah Fanjidan. Halo. Jadi kami di lapangan akhirnya dilambung oleh musuh-musuh kami. Musuh-musuh kita itu buah dana yang spektakuler ya. Jadi saya katakan musuh-musuh kita itu, lawan kita itu banyak, mereka banyak, kompak dan ditopang dengan dana yang luar biasa. Nah, kita para dai-dai Allah ya, sedikit terus tidak dibantu juga, tidak ditopang dengan finansial yang mumpuni. Mungkin terganggu lagi jaringan Ustadz Filipus. Karena di daerah tempat beliau tinggal itu jaringan juga memang kurang begitu baik. Ya, jadi memang seperti itulah ya, Jari kurang bagus. Lanjut Ustadz Filipus, kalau iya pakai avatar saja. Iya. Ya, Afwan Zidan. Iya. Saya avatar aja. Iya, jadi Afwan Jidan, ketika kami kesulitan di lapangan, kami seperti yang saya titipkan ya pada Mujahidah Bitung bahwa di Manado sana, bahwa kita hanya bermodalkan 3N. Niat, nangis, nekat. Modalnya 0. Modalnya 1N, 0. Ya, jadi kita kalah telak dengan mereka kalau kita dibiarkan. Nah,
Janganlah jadi orang Islam yang konsumtif, ya, tidak produktif, tidak proaktif, hanya mengkonsumsi sajian-sajian para mu'alaf. Padahal para mu'alaf ini mau live saja begini butuh kuota, butuh dana. Nah, kalau kami setiap hari berdakwah, kami nggak bisa makan, kami juga butuh makan. Nah, setelah kami sibuk bekerja, akhirnya kami tinggalkan dakwah, maka Bani Kufar akan nikung kita, akan menikung dakwah kita. Nah, kecolongannya di situ. Akhirnya kerugian, kekalahan dalam dakwah itu akan menjadi kekalahan telak bagi kita, dan akhirnya apa? Kembali lagi kepada kita, wah, mu'alaf kok nggak berdakwah lah. Gimana kita mau dakwah? Bung Aristo misalnya, Masya Allah hidupnya sama saja dengan saya, ya, nggak punya usaha yang besar, bukan pengusaha yang wah, cuman pedagang kecil-kecilan yang nggak tahu makan hari ini, nggak tahu besok bisa makan, ya, bisa terbang ke kota Injil itu nggak pakai zikir, saudaraku. Jadi himbauan saya kepada sahabat Fikri, Ivanul Fikri, dan juga sahabat Biji Media Channel, marilah, jangan cuma jadi Islam yang konsumtif, produktif. Jangan jadi penonton. Yuk, sama-sama kita jadi pemain. Kami dakwah anfusikum, Anda dakwah amwalikum. Artinya, kami berdakwah dengan diri, Anda berdakwah dengan harta. Kami tak pusing lagi mengurus harta. Kami hanya pusing berdakwah, maka kita akan menemukan totalitas dalam berdakwah. Dan hasilnya, kita lihat sendiri. Belum apa-apa, nasihat ini mungkin belum diamalkan, atau mungkin sudah diamalkan saja, kita lihat, ya, itu baru sedikit, Mas Bro, ya, Mbak Sis, ya, itu baru sedikit dari hasil kerja kita, ya, itu baru hasil kerja 4 orang, ya, Ustazah Nevinan Lohi, Ustazah Christine Timban, kemudian Ustadz Andreas Darise alias Ustadz Kuncir alias Aristo, ya, dan Ustadz Filipus Christian. Baru ada 4 orang ini baru contoh kecil, ya. Itu contoh kecil. Coba bayangkan yang kita rekam semua ini kita tampilkan. Ya, nggak akan selesai malam ini, ya. Yang kita rekam semua selama di kota Injil, di Manado, di Bitung, kemungkinan kita nggak ada punya waktu lagi untuk berbicara, memberikan ajakan-ajakan kepada saudara-saudara kita para pemirsa untuk proaktif dalam berdakwah. Come on, please. Kami bukan mengemis, tidak sama sekali. Tapi seandainya kami dibiarkan hanya menjadi konsumsi belaka, lalu kami fokus mencari nafkah untuk istri dan anak kami, akhirnya dakwah kami tinggalkan, kami lalaikan dakwah, kerugian ada di pihak kita pada akhirnya. Ya, kita tidak akan melihat. Ya, jadi akhirnya kita tidak akan melihat lagi, jangankan tsunami, ya, atau banjir, rintik-rintik hidayah aja kita tidak akan melihatnya. Kalau akhirnya para mu'alaf, para dai, para kristolog akhirnya naik gunung lagi untuk apa? Berjihad untuk keluarganya sendiri dulu. Tidak ada waktu untuk berjihad bagi umat. Apa yang terjadi? Boro-boro kita lihat sendiri, ya, kita sudah tampilkan bahwasanya hasil tuayan di ladangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah sangat menguning, dan banyak sekali kami dapatkan tuayan-tuayan yang ada, ya. Oleh sebab itu, mari kita semua proaktif dalam berdakwah. Kita berdakwah dengan diri, maka pemirsa juga harus ada yang menopang kami, ya, menopang Bung Aristo, menopang Filipus Christian, sehingga kami tidak terpusing-pusing seperti saya, ya, Bung Aristo. Kerjaan saya tahu nggak kalau apa? Pasti Bung Aristo nggak percaya kalau kerja saya apa sebenarnya, ya. Kerjanya saya apa sebenarnya? Beliau ini guru. Ya, oke, guru. Tapi guru di 2 sekolah saya tidak terima gaji, Bung Aristo. Guru honorer. Ya, tidak terima gaji. Hasil honor yang saya dapat dengan istri kami kembalikan ke pihak sekolah. Artinya kami tidak ada penghasilan. Tahu nggak kerja sampingan saya? Ada 2 pekerjaan saya. Itu yang pertama tukang ojek. Yang kedua saya nyari kelapa jatuh. Ya, di tempat saya ada kelapa jatuh. Tukang kumpul kelapa saya jual lagi. Per bijinya Rp1.000, ya. Jadi itu kerja saya untuk menopang dakwah saya. Kenapa? Karena saya nggak mungkin berharap sama pemirsa yang hari-harinya hanya menonton kami. Ya, saya nggak mungkin berharap kepada sahabat G Media Channel, sahabat Filipus Christian misalnya, yang hari-hari hanya menonton kami.
tidak menopang kami dalam segi apapun. Ingat, sekali lagi saya tegaskan, ini bukan mau meminta-minta belas kasihan, tidak. Tetapi memang harusnya begitu. Kami para mu'alaf, saya dan Bung Andreas, ya Bung Aristo ini, punya dua bagian di dalam, apa namanya, istilahnya muzaki ya, sebagai muzaki kami ada dua bagian sebagai asnad. Ada di 8 asnad kami dapat dua bagian. Yang pertama kami fi sabilillah, mendakwakan agama Allah di jalan yang hak. Yang kedua, kami adalah seorang mu'alaf, tapi tidak kami alami itu ya. Atau ada yang mungkin bagian kecil-kecil saja atau persentasenya sangat sedikit, sehingga tidak memungkinkan kami untuk berdakwah secara sempurna. Ya, saya sendiri saja kemarin baru ada seminggu di situ sudah pikir-pikir, aduh ya Allah, rumah mau makan apa ya Allah. Nah akhirnya apa? Dakwah ingat rumah, kayak kura-kura jalan ke sana kemari bawa rumahnya gitu loh. Nelpon rumah terus, akhirnya tidak sempurna lagi mengisi kajian, tidak sempurna lagi untuk memberikan nasihat-nasihat di setiap kali pertemuan majelis-majelis yang kita datangi. Karena apa? Ya itu dia, kami tidak ditopang dengan dana, sudah tidak ditolong, tidak didukung oleh ormas-ormas mumpuni, ormas Islam mumpuni, yayasan-yayasan Islam mumpuni, kami bergerak sendiri. Lalu kemudian para pemirsa hanya menjadi konsumen belaka, nggak pakai belaka ya, hanya menjadi konsumen semata gitu loh. Masya Allah. Akhirnya apa? Kita akan kecolongan. Tidak akan kita lihat lagi boro-boro kita melihat tsunami atau banjir ya. Rintik-rintik hidayah saja kita tidak akan lihat kalau terus menjadi konsumtif begini ya. Tidak produktif, proaktif ya apalagi ya. Jadi seperti itu saya rasa sahabat di Media Channel dan juga Ikhwanul Fikri, mudah-mudahan ya kita semua paham bahwa dakwah tidak cukup dengan doa, dakwah tidak cukup dengan diri, tetapi dakwah bisa juga dengan harta ya. Seperti sehingga kita saling bersinergi, maka kita akan dapat memenangkan jiwa-jiwa baru menjadi milik Tuhan. Masya Allah. Tuhan yang mana? Ya Tuhannya Yesus Kristus, Tuhan tempat bergantung dan bukan Tuhan yang digantung oleh sekalian makhluk. Masya Allah. Saya kira begitu ya. Luar biasa ya. Mohon maaf karena saya Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah atas perjuangan saudara-saudara mu'alaf kita khususnya di kota Manado ya, yang sudah berhasil banyak mensyahadatkan saudara-saudara baru kita untuk memeluk agama Islam. Artinya di sini secara tidak langsung selama ini kita berdakwah melalui channel-channel YouTube ya, baik melalui perdebatan, diskusi dan mengkaji dua agama ini secara detail, sedikit banyaknya membawa dampak yang positif ya, khususnya kepada mereka yang selama ini masih tertutup hati dan pikiran mereka untuk menerima Islam sebagai agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti ya dengan melalui 4 orang mu'alaf kita barusan, mereka membuktikan bahwa memang sangat banyak orang yang ingin masuk Islam, bahkan sampai tidak dapat terladeni keseluruhan ya. Artinya di sini memang ada antusias yang tinggi bagi saudara-saudara di luar Islam untuk masuk agama Islam, dan sekaligus sekali lagi membuktikan bahwa selama ini kalau kita lihat judul-judul video di channel Yusuf Manipulu ya, itu mengatakan orang sangat banyak masuk agama Kristen, dan itu hanyalah omdo ya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali secara akal, logika dan juga secara ilmiah. Nah demikian saudaraku semuanya, kita mendoakan semua mu'alaf yang sudah bersyahadat di kota Manado, semoga mereka tetap dibimbing serta diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di dalam Islam. Dan begitu juga kita doakan para ustaz-ustaz kita untuk terus menyampaikan kebenaran Islam dengan cara berdakwah ya, sehingga bisa menyentuh banyak orang, menyadarkan orang, kemudian terbuka hatinya untuk bersyahadat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.